Shalom, saudara. Puji Tuhan, saya mau menyapa yang di Zoom. Shalom. Oke, kita semua ada di sini, saya percaya untuk satu tujuan. Ya, seperti tema workshop atau pelajaran yang kita mau bahas, yaitu mengenai Alkitab. Ya. Semuanya ada di sini untuk mengenal, untuk belajar rahasia di Alkitab. Amin. Nggak ada yang lain kan? Nah, saudara, betapa pentingnya Alkitab ini. Kita orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus, tapi tanpa kita sadari kita menyepelekan. Ya, kita mengabaikan, kita meremehkan Alkitab. Alkitab bukan lagi menjadi yang terutama, bukan lagi menjadi yang terpenting, bukan lagi menjadi yang prioritas nomor satu. Tapi Alkitab menjadi prioritas yang terakhir. Ya, kalau sempat, kalau ada waktu, ya kalau lagi mood, baru. Nah, kita jadi salah jalan akhirnya, saudara. Salah jalan, hidup, tujuan hidup, prioritas hidup kepada hal-hal yang ternyata tidak ada hubungannya dengan Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan tuntunan Tuhan ke sorga. Ya, dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 15, kitab suci memberikan kita hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci dan seluruh ayat semuanya diilhamkan Tuhan. Ini penting sekali untuk mengubah hidup kita. Yang salah ini jadi benar, jadi dituntun sama Tuhan di jalan Tuhan. Satu-satunya jalan kehidupan kita adalah jalan Tuhan. Firman, tidak ada pilihan. Ya, jadi suka nggak suka harus suka, saudara. Aduh, sibuk nggak sibuk harus kita terima firman Tuhan. Ya, jangan sampai waktu kita sudah selesai, banyak hal yang kita gak mengerti, banyak hal yang Tuhan mau tuntun kita gak tahu, saudara. Karena tuntunan Tuhan sekali lagi satu-satunya hanya melalui firman Tuhan, kitab suci. Nah, ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab, ya, sejarah 4.000-an tahun dari Adam sampai akhir zaman. Ada 1.500 halaman kurang lebih. Ada 66 kitab. Nah, kita udah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun jadi orang Kristen. Nah, tapi dari sejarah 4.000 tahunan ini, dari 66 kitab Kejadian 1 sampai Wahyu 22, ya kalau kita mau analisa kehidupan iman kita, ya firman-Nya ini yang betul-betul kita hidupi, kita meteraikan, ya kita jalani, itu berapa? Berapa persen? Mungkin kurang dari 1%. Mungkin mayoritas kita selama ini mengabaikan. Sehingga kita pikir jalan kita ini jalan yang terbaik. Nah, bagaimana kita bisa disebut orang yang beriman? Orang benar hidup dengan iman, kan? Orang benar hidup oleh iman. Kita orang percaya kehidupan kita ini berubah. Yang adalah kehidupan iman. Iman timbul dari firman. Roma 10 ayat 17. Nah, kalau firmannya mayoritas kita pucat tahu, ya, tidak peduli, terlalu banyak, yang cukup 1, 2, 3, 4, ya mungkin ada 20 ayat, tapi itu kurang dari 1% bahkan. Bagaimana kita bisa disebut beriman, saudara? Karena iman timbul dari firman. Firman, seluruh kitab suci, semua diilhamkan oleh Allah. Mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Nah, kita pikir kita beriman. Tapi standarnya Tuhan, sudut pandang Tuhan, iman timbul dari firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Dan iman ini harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan kebenaran sendiri. Itu iman yang salah, itu iman yang palsu. Nah, coba bayangkan, saudara. Kita hidup udah berapa puluh tahun, berlalu begitu cepat.
Dan coba kita hitung, pakai umur rata-rata di kalkulator. Hidup kita di bumi tinggal berapa lama lagi sih? Paling lama juga belasan tahun kan saudara. Tapi yang kita udah hidupi sekian puluh tahun. Tanpa kita sadari apakah aku betul-betul memiliki iman yang benar, yang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah, ini yang harus kita kerjakan sesegera mungkin. Ya, firman Tuhan berkata, Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hidup seenaknya lagi. Ya, mati diri kita yang lama bersama dengan Kristus, bangkit diri kita yang baru. Bukan diri kita yang lama, yang baru, yang dipimpin, yang diperintah oleh Tuhan, yang dituntun semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi ini harus menjadi prioritas utama kita. Ya, gak ada yang lebih penting daripada kita sukses dalam kehidupan iman ini. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus yang masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oh tapi Tuhan Yesus, aku kan sudah melakukan ini demi namamu, melakukan itu demi namamu. Nyalah dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, percaya Yesus, berseru Yesus, kok Tuhan gak kenal? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Makanya disebut sebagai orang jahat. Kalau terjemahan Yunaninya artinya karena kamu tidak memiliki hukum. Hidupmu gak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Itu definisi jahat yang dimaksud Tuhan Yesus. Jadi gak cukup hanya sekedar percaya, merem, amin, Yesus yang gondrong, yang ganteng itu mati di kayu salib untukku, amin, 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 selesai. Gak cukup. Ya. Kalau kita betul-betul anak Tuhan, ya, kita harus hidup dituntun oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, jadi penting sekali sisa hidup kita yang sangat-sangat singkat ini, mari kita investasikan untuk pertama menerima firman Tuhan. Dari situ timbullah iman. Dari situ firman Tuhan bekerja sehingga menghasilkan buah. Yang ditabur benih, simbol dari firman, buahnya firman itu dihidupi oleh kita. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di seluruh Alkitab dari kitab Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22, paling banyak ini berbicara mengenai akhir zaman. Nah, paling banyak. Mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, paling banyak ngomongin tentang apa sih? Ngomongin untuk kapan? Akhir zaman. Nah, jadi kalau kita, emang akhir zaman dicatat sedetil itukah? Kayaknya enggak ah. Alkitab kan cuma sejarah aja. Sejarah Adam, sejarah Nuh, sejarah Abraham, sejarah Israel. Ya mayoritas isinya sejarah Israel. Ya sudahlah, ini cuma buku sejarah. Kelihatannya saudara. Tapi paling banyak berbicara mengenai akhir zaman. Kalau kita nggak sadar ini, artinya kita seperti gadis yang tertidur secara rohani. Tertidur, nggak tahu. Ya. Gimana rasanya kalau tidur saudara? Betul-betul nggak menjalani kehidupan, betul-betul tidak sadar, blank, seperti pingsan. Terus tiba-tiba Tuhan datang, bingung. Emangnya harus ngapain? Oh, harus siapin minyak toh. Oke, aku mau siapin minyak. Tapi udah gak cukup waktunya, udah selesai. Nah, maka kita harus terbangun. Dan mayoritas di Alkitab berbicara mengenai akhir zaman. Nah, ini akhir zaman, topik yang bisa dibilang terpenting karena kita semua akan menghadapi ini. Baik akhir zaman global, pribadi, selesai di bumi ini ya selesai akhir zaman pribadi masing-masing. Ya ini jadi mati, meninggalkan bumi bukan berakhir, sudah selesai. Udah capeknya, sakitnya, sedihnya udah beres, udah mati, udah istirahat. Enggak.
Alkitab mengatakan kematian bukanlah akhir, permulaan untuk hidup kekal. Ya, antara dua, sorga maupun neraka. Nah, jadi ini sangat-sangat penting, kehendak Tuhan. Kita harus betul-betul dengan yakin oleh firman. Ya, yakin dan percaya, hidupi firman Tuhan. Akhir zaman sangat-sangat penting, sekaligus buat orang Kristen yang sudah lama jadi orang Kristen. Siapa yang udah puluhan tahun jadi orang Kristen? 20-30 tahun, boleh angkat tangan. 20-30 tahun. Saudara baru semua, sebelumnya bukan Kristen. Udah lama ya, banyak yang malu-malu. Saya bisa membaca hati saudara. Nah, akhir zaman adalah tema yang paling basi. Ya, akhir zaman dari 20-30 tahun yang lalu. Kalau saudara masih ingat, ya kurang lebih ada kali ya 30 tahunan yang lalu itu lagi viral apa saudara? Film tentang akhir zaman, rapture. Wow, akhir zaman, kiamat itu menyeramkan sekali. Terus habis itu sebelumnya orang-orang pada diangkat. Yang jadi pilotnya percaya dengan baik diangkat. Jadi kapalnya jatuh, banyak yang mati. Yang jadi supir taksi, yang di gereja, taunya banyak yang gak diangkat, termasuk pendetanya. Saudara masih ingat kan? Itu kisah akhir zaman. Oh, yang difilmkan, viral. Terus mana sampai sekarang? Basi akhir zaman terus ngomongnya. Buktinya mana? Buktinya. Ayo mau lihat bukti dong. Gitu-gitu terus. Udah, gak usah pedulikan akhir zaman. Kita mengalir saja. Jadi orang percaya itu mengalir. Gak usah khawatir, gak usah siap-siap bagaimana. Yang penting tetap percaya saja, namanya hidup di dunia. Ya harus sibuk di dunia, fokus dunia. Kalau misalkan akhir zaman itu datang, gimana? Itu masih lama. Kalau datang malam ini gimana? Ya saya kan anak Tuhan. Masa sih Tuhan gak rapturein saya sebelum kiamat terjadi? Nah ini hal yang paling basi untuk didengar orang Kristen. Dan anti jangan ngomong akhir zaman. Dari dulu ngomong akhir zaman, nakut-nakutin gua aja lu. Gitu-gitu lagi. Jadi orang gak ngerti sebetulnya tentang akhir zaman. Karena terbatas pengetahuan tentang akhir zaman dan tidak mempersiapkan akhir zaman. Padahal Alkitab paling banyak mencatat tentang akhir zaman. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seperti apakah akhir zaman, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang iblis kerjakan. Ya ingat, Tuhan gak pernah tidur kan, iblis juga gak pernah tidur. Dua-duanya bekerja keras. Kerjaannya apa? Apa kehendak Tuhan, apa pimpinan Tuhan, apa tuntunan Tuhan, apa maunya Tuhan. Kita harus gimana dan kapan. Alkitab catat sedetil-detilnya, mulai dari kitab Kejadian. Nah ini yang harus kita sadari. Kita bukan cuma belajar satu topik biar fantastis, ternyata begini ya. Bukan hanya cuma sekedar tahu pengetahuan saudara, tapi kita harus hidupi ini. Ya, kalau nggak sadar waktunya, bagaimana kita bisa mengikuti? Nah, jadi bahkan mulai dari kitab Kejadian, perjanjian lama banyak sekali mencatat tentang akhir zaman. Perjanjian baru tidak usah ditanya, saudara sudah mengerti pastinya. Tapi yang satu hal yang kita lupakan, di perjanjian lama banyak mencatat tentang akhir zaman. Mari kita baca Yesaya 46 ayat 10, 1, 2, 3. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Oke, kalau ini saudara bingung, saya mau jelasin pakai terjemahan Inggris jauh lebih simple. Ya, declaring, menyatakan, Tuhan menyatakan akhir ya, from dari permulaan. Nah jadi Tuhan mau kasih tahu akhir zaman dari permulaan, beginning, yang paling permulaan dari penciptaan. Ya, dari zaman Adam. And from ancient times, zaman baheula, zaman dahulu kala, ancient times, dari zaman dahulu kala apa yang belum terjadi. Nah, kita kan penasaran, ntar gimana ya? Apa yang terjadi ya, terus tujuannya apa? Bukan cuma sekedar kepo kan, supaya kita bisa persiapkan.
Jangan sampai kita nggak ada persiapan apa-apa ketika itu terjadi, malapetaka terjadi dan sebagainya, kita belum siap-siap, ya kita kena malapetaka. Ya kita mau tahu, Tuhan mau kasih tahu masa depan, saudara. Bukan untuk sesuatu yang sensasional, tapi untuk kepentingan saudara dan saya. Supaya kita selamat, supaya kita diberkati terus. Amin. Makanya di Wahyu 1 ayat 3 mengenai akhir zaman, berbahagialah atau diberkatilah, terjemahan yang lebih tepat, mereka yang membaca, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi penting akhir zaman kita persiapkan lewat firman Tuhan. Mana ayatnya Pak? Ya, mulai dari zaman dulu, mulai dari zaman permulaan, mulai dari kitab Kejadian. Ya, ini sedang menyatakan akhir zaman. Terus dikatakan di bagian akhir, and I will accomplish, aku akan genapi. Ya, semua firman ini akan digenapi. Nah, jadi sudut pandang kita menerima Alkitab harus berubah. Sejarah bosan, cerita tentang sejarah Israel, tentang orang ini, kisah ini, kisah itu. Capek, gak ada hubungannya dengan saya, jadi kita bosan. Nah, tapi di balik ini ada makna rohani yang sangat-sangat penting sekali. Jadi akhir zaman tidak datang tiba-tiba. Biarin mengalir aja, gak usah dipikirin. Tidak, gak boleh gitu. Akhir zaman tidak datang tiba-tiba. Ini harus kita mengerti, harus kita persiapkan. Kita baca Amos 3 ayat 7, 2-3. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, Tuhan gak melakukan apapun sebelum Tuhan nyatakan dulu kepada hamba-hambanya. Dan Alkitab dicatat oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih tulis. Hamba-hamba, para nabi. Alkitab dicatat oleh siapa saudara? Ya hamba-hamba, para nabi. Ada banyak nabi-nabi, para rasul. Ya kan? Nah, Tuhan sebelum melakukan sesuatu kasih tahu dulu. Ada ini saudara. Yo, saya mau tahu dong. Tapi hamba-hambanya udah pada mati gimana? Dicatat di Alkitab saudara. Nah, jadi kita bisa lihat ya, Tuhan tidak melaksanakan sesuatu tiba-tiba gitu, tidak. Tuhan kasih tahu terlebih dahulu. Nah, mungkin saudara pikir, aduh ini ayat-ayatnya perjanjian lama semua kayaknya udah gak berlaku deh. Nah, jangan salah saudara, jangan salah. Ya, sekali lagi, perjanjian lama tidak expired. Ya. Justru kita yang mau mengerti akhir zaman, kalau kita gak mau kembali mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita gak tahu apa-apa. Tuhan sudah menubuatkan akhir zaman itu seperti apa. Dan saya percaya ini sedang terjadi. Ini sedang digenapi. Nah, kita akan lihat ini. Seharusnya kita kaget sekali, bukan sekedar kaget, kita taubat saudara. Harusnya hidup kita berubah 180 derajat seharusnya. Asalkan kita mau meresponi firman Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ini berbicara tentang akhir zaman. Ya. Tadi kan gak kedengeran suaranya, ini ruangan kecil sekali tapi gak kedengeran suaranya. Kita mau katakan firman ini bersama-sama. Oke, setuju? Kalau enggak saya ikut ngantuk, nanti roh ngantuknya transfer. Ya, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 2-6, 2-3 mulai. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Stop dulu. Tuh kan, hari Tuhan, maksudnya kedatangan Yesus yang kembali itu seperti pencuri. Pencuri gak ngomong-ngomong, mana ada pencuri yang ngomong duluan. Ya udah dipersiapkan dulu, hansip, RT, polisi, tentara sekalian gitu kan. Nah, jadi kita udah sering dengar Tuhan Yesus datang seperti pencuri gitu. Jadi gimana kesimpulannya? Ya gak usah dicari-cari tahu, dipelajari kapan-kapan, sieun sesat daripada sesat salah. Udah datang seperti pencuri. Ya, betul sekali.
Lanjut ayat 3. 2-3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Oke? Coba kita gambarkan. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Datang seperti pencuri ya. Ini suasana akhir zaman. Suasana akhir zaman adalah suasana di mana orang tuh berprasangka semuanya damai. Damai kok. Aman, damai. Relax bro, relax. Gak usah fanatik begitu, gak usah aduh kayak khawatir gak jelas. Ya, padahal kita yang diselamatkan disuruh menjalankan keselamatan kita dengan takut dan gentar, trembling, gemetar. Nah, siapa di sini yang selama ini semenjak percaya Tuhan Yesus, semenjak dibaptis, ya, perjamuan kudus dan sebagainya gitu, hidupnya gemetar. Enggak, relax bro, damai semuanya, aman, peace, terimalah, shalom, damai besertamu. Udah pulang, main, nikmati hidup ini. Padahal harus takut dan gemetar. Kebalikannya. Ingat, ayat ini kepada jemaat di gereja Tesalonika, orang percaya Yesus. Ini bukan ayat kepada orang non percaya Yesus, bukan. Kepada orang percaya Yesus. Saudara dan saya, sama. Kita bilang damai-damai aman, maka suddenly, mendadak, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Wah, waktunya udah mau melahirkan. Tidak akan luput, pasti tidak akan luput. Loh, gimana sih? Tuhan datang seperti pencuri. Terus Tuhan, kita pikir, orang-orang pikir semua damai dan aman. Kenapa mereka ini berbicara mengenai orang-orang ditimpa penghakiman Tuhan. Mau kabur bagaimana, mau punya uang banyak, di mana-mana banyak properti. Oh, nanti kalau suasananya makin gak bagus, para analisa bilang tinggal di Australia itu paling aman. Gak bisa, tidak akan luput. Tidak akan luput. Pokoknya gak bisa menghindar dari murka Tuhan ketika Tuhan datang lagi. Nah, jadi jangan sembarangan ngomong, iya saya percaya Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Loh, ini akibatnya. Ya, ini yang terjadi di hari akhir. Lalu ayat 4 kita baca, 2-3. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, ini kontradiksi. Kalau bilang tetapi, berarti yang sebelumnya ini gak berlaku bagi kamu, bagi kalian, bagi jemaat Tuhan yang sejati. Tuhan datang seperti pencuri kan? Tetapi bagi kamu yang tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ini kalau dibaca bingung saudara. Cuman intinya kalau kita lihat dari terjemahan asli, kepada orang-orang yang seperti ini, tetapi sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Maksudnya apa? Kepada orang-orang yang seperti itu, Tuhan tidak datang kepada umat sejati seperti pencuri yang menghakimi. Mana ada pencuri baik, itu Santa Claus, ya kan? Pencuri. Apalagi pencuri yang dimaksud di sini, kalau kita lihat di zaman dulu, ini sadis-sadis ini pencuri. Dirampok habis, dibinasakan, dibunuh semuanya. Habis-habisan, diambil. Termasuk nyawa. Ya. Nah, Tuhan datang seperti itu. Tapi kepada umat Tuhan yang seperti apa? Tidak hidup dalam kegelapan. Tuhan tidak seperti itu. Nah, jadi kita harus menggenapi ayat 4 ini. Amin. Jangan, amin Tuhan datang seperti pencuri. Jangan. Jangan ngomong gitu.
Tuhan tidak boleh datang seperti pencuri kepadaku. Nggak boleh. Ya. Maka dari itu, janganlah kita hidup dalam kegelapan. Terus ayat 5 kita baca 2-3. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Lanjut. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, di akhir zaman, jangan jadi anak kegelapan. Di akhir zaman harus jadi anak-anak terang, harus jadi anak-anak siang. Tidak boleh jadi orang-orang malam, orang-orang kegelapan. Tidak boleh tidur. Waduh, jangan tidur. Ayo, siapa di sini yang ngantuk udah mau tidur? Nggak boleh loh. Terus ntar pulang boleh tidur gak saudara? Kalau baca ayat ini, wow jangan tidur, gadang yuk rame-rame, kita beli kacang. Ya. Kalau nggak tidur ya mati kita, nggak sehat, umurnya pendek, harus istirahat kan, regenerasi sel. Itu udah sistem yang Tuhan buat. Jadi ini bukan secara hurufiah, bukan secara jasmani. Ya. Kalau ini secara hurufiah, ini secara jasmani, kita jadi orang Kristen yang munafik, yang sok suci. Bukan itu kan? Nah, definisi dari siang, dari terang di Alkitab adalah firman. Ya, firman, terang, pelita, jalan. Firman adalah terang, ya kan? Nah, jadi kita anak-anak terang. Gak ada kegelapan. Nah, kalau kata siang di sini terjemahan aslinya siang yang paling terang benderang, tepat jam 12 siang. Gak ada bayangan sama sekali. Kenapa? Karena gelap, lawan kata dari terang. Gelap, simbol dari dosa. Yang bukan firman. Nah tapi anak-anak yang sepenuhnya hidup dalam firman. Yang tidak tertidur. Rohaninya gak bobo. Sadar. Ini jam berapa di mata Tuhan? Ini zaman apa di mata Tuhan? Tuhan mau kasih tahu kan? Supaya kita bisa mengikuti pekerjaan Tuhan, menerima, menggenapi yang Tuhan mau. Nah, kepada orang-orang yang seperti inilah Tuhan tidak datang seperti pencuri. Tapi kalau kita nggak peduli, firman-firmanan. Ya sekali lagi, terang itu firman ya. Siang, matahari, simbol Tuhan, memancarkan terang, firman. Semua ujung-ujungnya firman deh. Gak peduli firman-firmanan. Mumpung ay masih muda. Ya gak muda-muda amat. Mumpung kita masih bisa jalan. Mumpung lutut belum sakit. Hidup cuman sekali bro. Jangan sia-siakan hidup ini. Ada pilihan, Bible study, firman, atau enggak, pasti enggak tertarik firmannya. Nanti tunggu saya sudah piansui. Tunggu saya sudah di kursi roda di baring. Nah itu dengerin firman aja terus deh. Udah gak bisa kemana-mana. Mumpung masih bisa, ayo kita happy-happy. Nah itu prinsip termasuk orang percaya kan. Mari kita menikmati berkat Tuhan ini. Oh haleluya. Nah, tapi jangan kita tertidur secara rohani. Kita harus hidup melakukan, mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan di dalam firman, berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu ketika Tuhan datang siap, karena berjaga-jaga. Nah sebaliknya orang yang cuek, Tuhan datang, bisa datang deh, aduh kumaha tuh. Nah kalau saudara yang pernah momen-momen hampir akhir zaman, maksudnya akhir zaman pribadi hampir mati, itu serem sekali kan. Kayak saya pernah hampir mati gitu. Terus saya pikir, waduh ini tinggal setengah jam lagi lah hidup saya gimana ya. Terus saya bingung, wah gimana nih iman saya, Tuhan terima gak ya, saya udah percaya Yesus. Tapi ada ayatnya bilang, kalau gak melakukan kehendak Bapa nanti gak diterima, Tuhan kenal saya gak. Itu takutnya minta ampun saudara. Kenapa? Karena gak berjaga-jaga. Karena gak ada persiapan, karena gak yakin. Bagaimana kita bisa yakin punya iman, kalau iman timbul dari firman, gak tahu apa-apa tentang firman. Cuek, gak boleh begitu kan saudara. Nah jadi Tuhan kalau kita lihat ya, datang pertama dia menjadi sosok yang menghakimi. Yang kedua dia menjadi sosok yang melindungi, meluputkan, menyelamatkan.
Jadi ada dua fungsi kedatangan Tuhan ini di akhir zaman. Untuk menghakimi, untuk menyelamatkan. Nah kalau kita lihat di Alkitab, God is good. Ya betul, Tuhan Yesus baik, kasih terbesar, agape, betul. Tapi banyak ayat-ayat di Alkitab, Tuhan datang lagi untuk menghakimi orang yang berdosa. Cara penghakimannya gimana? Semua tindakan, semua perkataan, semua hidup, semua dihakimi satu-satu dengan detil. Ya. Yudas 1 ayat 14 sampai 15, Yudas 1 ayat 14 sampai 15, Matius 25 ayat 31 sampai 33, Matius 25 ayat 31 sampai 33, 2 Timotius 4 ayat 1, 2 Timotius 4 ayat 1. Ya, jadi para rasul berkata seperti itu, Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu. Ya, Tuhan datang untuk menghakimi. Nah, di satu sisi Tuhan datang menganugerahi keselamatan. Memberikan keselamatan ini digenapi, disempurnakan, digenapi. Itu kepada orang-orang dalam terang firman berjaga-jaga sadar. Ya, ayatnya kita udah baca ini kan. Lalu Matius 25 ayat 10, Matius 25 ayat 10, Ibrani 9 ayat 28, Ibrani 9 ayat 28. Tidak kepada semua orang. Orang percaya Yesus dibagi menjadi dua golongan. Orang tidak percaya pasti menerima penghakiman. Orang percaya pun dibagi menjadi dua golongan. Tidak kepada semua orang percaya. Kepada orang percaya sejati atau palsu, domba atau kambing, perumpamannya kan gitu. Nah, jadi kita tidak boleh menggenapi ayat ini tidak sadar Tuhan datang seperti pencuri. Saudara harus bisa jawab, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena tidak memberikan perhatian terhadap firman, sederhana. Tidak memberikan perhatian terhadap firman, udah damai aman. Ya. Makanya firman harus kita belajar, firman kasih instruksi supaya kita gak seperti ini. Dan Tuhan ingin kita semua, Tuhan Yesus ingin kita semua mengerti tanda-tanda zaman, musim, ya kalendernya Tuhan intinya. Tuhan Yesus pengen kita tahu kalender Tuhan itu apa, agendanya apa. Tuhan Yesus pengen kita tahu, bukan cuek mengalir saja God is good all the time, bukan. Itu salah. Mari kita baca. Yesus berkata di kitab, contohnya di Matius 16 ayat 2 sampai 3. Mulai, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Yesus tegur, wah kamu paling hebat, ahli, bisa memperkirakan cuaca, jago masalah begini-begini orang Yahudi. Tapi tanda-tanda zaman kamu gak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu. Hebat dalam hal-hal dunia. Ya, itulah orang Yahudi kan, hebat. Banyak aspek yang nomor satu di dunia. Tapi kalau tanda-tanda zaman, maksudnya apa saudara? Pemeliharaan Tuhan, kehendak Tuhan, pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan yang sebelumnya dan sesudahnya, you know, gak tahu apa-apa. Ya mungkin hari ini banyak yang hebat dalam bidangnya masing-masing. Tapi Tuhan Yesus mau tegur, kalau tanda-tanda zaman kita gak tahu saudara, ini bahaya sekali. Kita baca juga Lukas 12 ayat 56 mulai. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yesus lagi kasih tahu, kamu tahu enggak ini tuh zaman apa? Ini bukan, bumi itu bukan berputar gitu lagi. Itu kepercayaan Buddha kan kalau nggak salah. Terus berputar-putar, reinkarnasi, gitu lagi. Enggak. Akan ada akhir zaman, ada permulaan, ada akhir. Nah, Alkitab kasih tahu tentang zaman. Ada zaman sebelum Yesus yang kita sebut perjanjian lama. Ada zaman perjanjian baru setelah Yesus datang. Dan ada akhir zaman, hanya 3, setelah itu ya selesai, udah.
Bumi akan dihanguskan oleh unsur api, semuanya akan hancur oleh api. Semua unsur. Udah selesai, gak ada lagi. Buminya dihabisin sama Tuhan. Nah, orang Israel gak tahu ini tuh udah zaman mana. Kamu pikir ini masih zaman Musa? Ya mereka kan selalu kan, kami gak perlu firman Tuhan Yesus, kami gak perlu kamu Yesus. Kami punya Musa. Kami anak-anak Abraham. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau kamu bilang kamu percaya Musa, Musa ini lagi ngomongin saya. Kenapa kamu gak ngikut saya, gak percaya saya? Jadi intinya apa saudara? Orang Israel 2000 tahun yang lalu gak mengerti zaman, gak mengikuti kehendak Tuhan, gak mengikuti maunya Tuhan. Mereka tetap stuck, gak bisa move on. Gitu-gitu aja mereka pikir mereka paling kudus, paling suci, yang lain semua masuk neraka. Sampai detik ini orang Yahudi gitu kan. Sampai detik ini orang Yahudi masih menantikan, oh Mesias datanglah. Dipikir dari langit secara hurufiah, turun dari atas ke bawah kayak Dewi Kuan Im gitu. Eli, Eli lama sabakta. Wah lu tuh manggil Elia. Coba kita lihat Elianya mau turun gak dari sorga ke bumi. Ya mereka prinsipnya tuh Tuhan turun dari sorga ke bumi itu secara hurufiah. Karena ini nubuatan kitab Daniel. Memang betul Tuhan Yesus bilang, aku turun dari sorga ke bumi. Orang-orang bilang ini orang gila. Kita tahu mama papahnya siapa, kita tahu saudara-saudara siapa. Dia itu dari kecil tuh kita tahu. Jadi kita gak bisa kayak orang Yahudi saudara, yang hanya terbatas dengan firman Tuhan hurufiah lagi, gak bisa kayak gitu. Kita harus belajar firman Tuhan sehingga kita bisa menilai zaman ini. Ya. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Siapa yang bilang, yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus datang itu tiba-tiba gak ngomong-ngomong, tiba-tiba dia datang? Siapa yang bilang seperti itu? Kan orang Yahudi gak tahu, sampai sekarang juga nganggap Yesus sesat kan. Nah, tapi apakah kedatangan Tuhan Yesus seolah-olah tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Sudah dinubuatkan di perjanjian lama, tapi tidak perhatian terhadap firman. Sangat simpel, ujung-ujungnya malas belajar firman. Nah kalau kita ikuti pola orang Yahudi yang merasa diri udah cukup, udah paling bagus, udah paling suci, udah paling benar kita, ya. Kita gak mau perhatikan firman Tuhan, hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Sehingga apa? Orang-orang melewatkan kedatangan Tuhan yang kembali. Sehingga kaget, wah Tuhan datang seperti pencuri. Sudah gak ada waktu untuk mempersiapkan, sudah gak ada waktu untuk bertobat, sehingga menerima penghakiman Tuhan. Seperti perempuan yang hamil, sakit bersalin, udah gak bisa apa-apa lagi, tidak bisa luput dari kebinasaan. Menyeramkan sekali. Ya, jadi makanya ini orang-orang Yahudi udah gagal nih. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kasih amanat agung, kasih wasiat yang terakhir. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini wasiat amanat terakhir. Gak ngomong sembarangan, gak bercanda-bercanda. Ini udah Tuhan Yesus mau kembali ke sorga. Ngomong yang terpenting itu apa? Belajar. Jadi murid. Belajar. Cuma datang seminggu sekali. Ya, kalau lagi mood mau belajar. Ingat ya, sejarah 4000 tahun, 1500 halaman, 66 kitab. Kalau gak dari sekarang belajar gimana saudara? Ini tugas kita. Jadi murid. Karakteristik dari murid, oh dia murid baik, dia murid rajin. Tapi kalau dia gak mau belajar, dia gak suka belajar, dia bolos, tapi baik, lagi nyikat WC di rumah, lagi pijitin papa mama, opa oma, bantuin masak. Itu bukan murid. Oke, dia anak yang baik, tapi bukan murid. Definisi murid, belajar. Belajar. Kalau bahasa Ibraninya unggal poe, ya, tiap hari belajar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Belajar di sekolah, pulang, belajar lagi di rumah, belajar terus. Kenapa saudara gak anggap ini ekstrim hidupnya saudara? Ekstrim gak hidup kayak gitu? Oh ya enggak dong, demi menuntut ilmu, demi sukses di masa depan. Gak malu-maluin nanti keluarga kita, lulus semuanya. S1, S2, S-teler. Ya. Tapi kalau Alkitab, fanatik amat lu. Ngapain lu ke The Botanica BTC?
belajar Alkitab, udah gak zaman bro. Ayo kita persiapkan sebelum krisis. Ya, yuk, ayah Kang tahu nih, ya ada opportunity bisnis. Ya, yuk kita kerja. Ya, uang, kesenangan, kapan lagi? Kita nggak ada kesempatan happy, udah ngumpul-ngumpul aja happy ke rumah gua. Padahal kita dikasih amanat agung jadi murid. Nah jadi harusnya tuh kayak gini kan belajar. Ya termasuk saya kan sama kayak saudara. Cuman saya lebih duluan aja. Belajar, catat. Dulu belum zamannya tab kayak begini. Mau nyatet di Nokia susah, catat di kertas. Nanti kalau misalkan ketinggalan, saya tanya kiri kanan, aduh dia juga gak nyatet, saya tanya yang ngajarnya. Saya gak mau kehilangan. Saya baik-baikin, ya kasih sogokan-sogokan, bukan ngajarin sogok ya. Supaya oleh-oleh supaya minta dong catatannya. Sering kali nggak dikasih tetap, jadi sogokannya sia-sia. Kenapa? Karena kamu harus belajar, jangan enak aja dong minta sogokan, minta contekan kayak begitu katanya. Harus fokus. Kalau cuma minta gitu ya nanti jadi gampang, yang nggak sungguh-sungguh. Jadi kita harus menilai zaman. Tuhan Yesus bilang mengenai akhir zaman, berjaga-jagalah dan siap sedia. Matius 24 ayat 42 sampai 43, Matius 24 ayat 42 sampai 43, Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Jaga-jaga, siap sedia. Bukan jaga-jaga tapi enggak ada persiapan. Aduh, Tuhan mau datang nih, kumaha. Berjaga-jagaan maksudnya berdoa kan. Berdoa gitu. Karena kita enggak sanggup melakukan dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh pertolongan mujizat Tuhan. Makanya kita doa, mintalah, diberi. Ketuk, pintu akan dibukakan. Tapi minta sesuai kehendak Tuhan. Saya udah doa, gak dikasih-kasih. Kamu salah berdoa, kata firman Tuhan. Sebab yang kamu doakan hanya untuk keinginan kamu sendiri. Tapi kita disuruh doa sesuai kehendak Tuhan. Oh Tuhan mau kita kudus, oh Tuhan mau kita berjaga-jaga dan mengerti. Ini yang harus kita doakan. Dan siap sedialah. Siap sedia artinya ada persiapan. Ketika Tuhan datang, ketika akhir zaman tiba, kita sudah siap, sudah mempersiapkan. Nah pertanyaannya, aku harus gimana? Aku harus mempersiapkan apa? Harus tahu dan harus sedang mempersiapkannya karena waktunya singkat. Ya, waktu kita singkat. Nah apa yang harus kita persiapkan, kita bisa mengerti lagi-lagi melalui Alkitab, lagi-lagi melalui perjanjian lama. Ya, bukan hanya Nabi Yesaya yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong. Juga Tuhan Yesus ngomong. Nah jadi proses akhir zaman, alurnya seperti apa, persiapannya harus seperti apa sih? Nah kita bisa tahu ini dari akhir zaman. Contoh, dari zaman Nuh, ya kan? Dari zaman apalagi? Lot. Dari zaman apalagi? Perjalanan padang gurun yang dipimpin oleh Musa. Nah, Tuhan Yesus bilang akhir zaman seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot. Zaman Nuh yang selamat 8, yang lainnya enggak selamat, termasuk saudara-saudara kandung Nuh. Zaman Lot, bahkan istri Lot enggak selamat, cuman dia sama 2 anak perempuannya saja. Nah, lalu Rasul Paulus bilang, seluruh perjalanan umat Israel di padang gurun adalah contoh dan peringatan untuk kita yang hidup di hari akhir. 1 Korintus 10 ayat 11, 1 Korintus 10 ayat 11. Nah jadi harus ngapain? Ya, jadi harus lihat kembali ke Alkitab, ke perjanjian lama. Ada yang harus kita persiapkan. Prinsip akhir zaman dengan detil kita bisa mengerti. Persiapan apa dengan detil kita bisa mengerti. Matius 24 ayat 37 sampai 39, Matius 24 ayat 37 sampai 39, Lukas 17 ayat 26 sampai 30, Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit lebih detail lagi. Akhir zaman gimana sih? Seluruh Alkitab nggak mungkin bisa dijawab dengan satu kalimat gitu ya. Soalnya seluruh Alkitab. Makanya rajin-rajinlah belajar Alkitab. Ini hanyalah permulaan. Nah akhir zaman kita mau lihat lebih detail lagi. Yang pertama ketika dosa memuncak penuh. Akhir zaman dari dulu ngomong nakut-nakutin nih pendeta nih. Gak terjadi gitu ya.
Kita lihat dari apa yang Alkitab bilang apa adanya. Ketika dosa memuncak, ketika dosa penuh kuotanya, sudah memenuhi kuota. Ya kita sering dengar Tuhan kita adalah Allah yang panjang sabar. Kasihnya ini gak terbatas. Kenapa baik-baik saja hidup saya masih pelihara dosa loh. Baik-baik aja tuh. Orang-orang gak tahu, cuman saya yang tahu. Kenapa dia bobrok hidupnya? Enak-enak aja tuh hidupnya. Sehat-sehat aja, happy-happy aja. Ya ingat, ketika dosa memuncak. Jadi bukan berarti dosa terus kita pelihara, terus gak menerima kiamat penghakiman saudara. Ya, jangan coba-coba sama firman. Kalau itu diantepin terus, ya tidak bertobat sampai akhir, penuh penghakiman Tuhan datang. Nah ibarat contoh saudara jadi ayah atau ibu, ya si anak ini nakal, main-main listrik misalkan. Terus si ayah atau ibu bilang, nak jangan main, jangan pegang-pegang nanti kesetrum, baik-baikan. Itu kesetrum loh, nanti sakit loh, aduh nanti dede kasihan nangis dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Gak mau ngomongnya lebih keras lagi, gak mau ngomong lebih keras lagi. Terus aja gak nurut, akhirnya dia hajar juga aja sekalian. Nah jadi prinsip penghakiman Tuhan seperti itu. Ya. Kok kayaknya dunia semakin parah Tuhan antepin sih? Kalau kuotanya sudah penuh, yang tidak bertobat dihabisi sama Tuhan. Contoh, zaman Nuh, di zaman Nuh. Yesus bilang akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kembali seperti halnya zaman Nuh. Nah jadi akhir zaman seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh. Bumi bobrok sekali. Kejahatan, kekerasan di mana-mana di dunia. Dan yang membuat Tuhan semakin murka dan sampai akhirnya memutuskan, oke, aku akan akhiri dunia ini. Aku akan habisi dengan air bah. Itu ketika anak-anak Allah jatuh dalam dosa. Anak-anak Allah itu bukan cuma Nuh dan istri, 3 anak 3 mantu. Anak-anak Allah itu banyak di zaman Nuh, banyak. Nuh dari Adam generasi pertama, Nuh generasi 10. Sudah beranak cucu begitu banyak. Mereka dibesarkan dengan iman. Mereka jadi orang-orang yang punya iman percaya Tuhan. Disebut anak-anak Allah di Kejadian 6 ayat 2. Anak-anak Allah yang begitu banyak ini termasuk saudara-saudari kandung Nuh. Ya Kejadian 5 ayat 30, Nuh punya banyak adik-adik. Ya termasuk adiknya Nuh juga pasti orang percaya sebelumnya. Ya. Itu dosa. Habis itu roh Tuhan pergi dari anak-anak Allah ini. Jadi udah gak ada roh Tuhan lagi, sebelumnya ada. Terus akhirnya mereka seluruh hidupnya, seluruh hatinya ini dosa. Ya kalau bukan anak-anak Allah memang udah bejat, udah bobrok. Tapi anak-anak Allah jadi ikutan. Roh Allah pergi, seluruh hatinya kecenderungannya berbuat jahat. Jahat. Tidak sesuai dengan firman maksudnya. Tuhan ambil keputusan, oke, aku akan kiamatkan bumi ini dengan air bah. Ketika dosa memuncak. Ketika tidak bertobat sampai akhir. Nah itu prinsip dari kiamat. Ya, Kejadian 6 ayat 2 sampai 7. Sama zaman Lot yang Tuhan bikin kiamat lokal. Sodom, Gomora, Seboim, Atma. 4 kota Tuhan bikin kiamat lokal. Kapan? Wah dosanya macam-macam. Ya, LGBT dan sebagainya, dosa seksual, dosanya beraneka macam. Sampai akhirnya Tuhan putuskan untuk turunkan api belerang kepada 4 kota ini ketika Alkitab bilang dosa orang-orangnya sangat berat. Ketika makin parah dosanya. Kejadian 18 ayat 20. Ya, coba lihat sekeliling kita lihat dunia ini. Semakin baik, semakin jahat. Dosanya semakin bertambah, semakin beraneka macam pilihan, semakin macam-macam, semakin bobrok, semakin parah. Tuhan menciptakan laki-laki perempuan. Sekarang boleh milih. Wah macam-macam kalau disebutin satu-satu seru ngobrolnya sampai malam ya kan.
Nah cuman saudara harus sudah bisa merasakan. Ini zaman berbeda loh sama zaman sebelumnya. Betul? Ngantuk? Jujur? Enggak, puji Tuhan, enggak ngantuk. Nah ketika dosa memuncak. Jadi sudah mau akhir zaman enggak? Sudah? Ya kan? Merasakan kan? Tiba-tiba akhir zaman itu datang bagi orang yang enggak ngerti. Guru, tunjukkanlah tanda-tanda. Tuhan Yesus bilang kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah yang bisa dilihat oleh mata. Karena orang gak percaya Yesus, mana buktiin, tunjukin tandanya. Katanya ini zamannya udah berubah, mana? Bukan datang dengan tanda-tanda yang bisa dilihat oleh mata. Tapi firman Tuhan, selidiki. Selidiki firman Tuhan. Ya. Yesus bilang, seluruh kitab suci mulai dari kitab Musa, Kejadian maksudnya. Kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, semua berbicara tentang aku. Dikasih tahu kapan datangnya, mukanya seperti apa, badannya seperti apa, kehidupannya seperti apa, lahirnya di mana, semua dikasih tahu. Kenapa kalian gak cek? Mereka pengennya tanda-tanda, tapi Tuhan tidak bekerja lewat seperti itu. Tuhan bilang bukan dengan hal-hal hurufiah lahiriah yang bisa dilihat. Kalau terjemahan aslinya, bukan hal-hal yang spektakuler. Petir gak berhenti-berhenti. Oh merah, taunya gerhana gitu kan. Kiamat. Gempa, kiamat. Dipikirnya kan begitu-begitu kan orang kan. Tapi hanya lewat firman Tuhan kita harus tahu. Nah, ini cuma segelintir yang kita belajar malam hari ini saudara. Ketika dosa memuncak, tanda menjelang akhir zaman. Kedua, ketika umat pilihan Tuhan dimurnikan, didewasakan, dipersiapkan. Ingat ada dua kategori akhir zaman. Menerima penghakiman yang tidak hidup dalam terang firman Tuhan, yang bobo secara rohani. Nah, di satu sisi, ketika umat pilihan Tuhan dimurnikan, didewasakan, dipersiapkan sampai standarnya Tuhan, murninya ini sampai kadarnya yang standarnya Tuhan, dewasanya ini sampai dewasa ada standarnya, seperti dosa ada standarnya sampai memuncak, kekudusan, persiapan iman juga ada standarnya, sampai betul-betul siap. Nah, umatku udah siap nih. Oke, kiamat mulai, gitu kan? Contoh zaman Nuh, dosa makin hebat, anak-anak Allah malah ikut-ikutan berdosa, jadi jahat hidupnya. Nuh lagi sibuk mempersiapkan bahtera. Luar biasa, susah, sulit, sibuk, capek, kerja keras. Nah, tapi begitu Nuh selesai, Tuhan datang. Nuh, 7 hari lagi. Siap-siap masuk, 7 hari lagi. Saya akan menumpahkan air bah ke bumi ini. Nah jadi kapan akhir zaman datang? Ketika kita dimurnikan, didewasakan, dipersiapkan. Bagi yang mau ya, saya yakin saudara mau lah. Kalau enggak ngapain ke sini? Saudara akan ada di XX1 ya. Lagi nonton bioskop. Nah, saudara kan maunya ke sini, ke XL. Bukan ke XX1, ke ruangan XL. Nah, karena kita harus melalui proses ini. Dan ini ada standarnya. Dan kita nggak boleh pakai feeling-feelingan atau kayaknya gue udah bener gitu, enggak. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Ketika kita selesai mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan sesuai instruksi firman Tuhan. Ya, jadi bangun. Malam hari ini Tuhan mau bangunkan kita semua. Siapkan minyak. Bangun bahtera secara rohani. Itu kan zaman Nuh. Ngapain saya bangun bahtera zaman sekarang kayak orang gila. Secara rohani kita harus bangun bahtera dan bahteranya harus selesai. Mari kita baca Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Mulai. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, jadi ini sangat
dalam sekali, tapi intinya, bangun. Bukan bangun tidur saudara, bangun. Ada yang harus dibangun. Apa? Kehidupan iman kita. Ini dibangun sampai mana? Sampai mana Pak? Sampai paling suci. Salah pencet. Wah, bentar ya. Sampai paling suci. Paling suci dari standarnya Tuhan ya. Pelihara. Bangun. Bahtera. Terus dipelihara. Nanti ada yang rusak, ada yang bocor. Dipelihara, ditambah lagi, dibenerin lagi. Harus sampai standar Tuhan itu sesuai dengan spesifikasi yang Tuhan kasih. Cetak biru. Ya, manual book yang Tuhan kasih. Percis seperti itu dan dipelihara terus seperti itu. Demikian juga kehidupan iman saudara dan saya. Nah jadi bukan cuma Nuh aja yang bangun bahtera saudara. Saudara dan saya bangun bahtera. Bahtera, simbol kehidupan iman. Iman ini bukan cuma sekedar aku percaya Yesus titik gitu ya. Iman harus dibangun. Iman harus bertumbuh. Ini yang Alkitab bilang, ini ayatnya saudara boleh catat. Sampai bagaimana iman ini tumbuh? Sampai dewasa, Alkitab bilang, sampai sempurna, sampai matang. Kalau istilah pohon, buahnya itu harus matang. Sampai garis akhir, sampai selesai, seperti yang Tuhan ingini. Ya, jadi gak ada abu-abu lagi kehidupan iman kita. Gak ada abu-abu lagi, udah jelas firman-Nya. Oh Tuhan pengen saya punya iman. Haleluya, bagus, saya udah punya iman. Tunggu dulu, harus sampai sempurna, dewasa, matang, garis akhir, garis finish, harus sampai selesai. Capek gak saudara? Bacanya aja capek. Nuh capek gak bangun bahtera saudara? 70 tahun lebih Nuh bangun bahtera. Mau ikut Yesus kan pikul salib. Soalnya dikasih beban. Masa beban gak capek sih saudara? Secara jasmani oke ya. Tapi secara rohani ini harus selesai saudara. Ini gak ada pilihan, mau gak mau. Kenapa? Karena Alkitab saudara saya yakin udah sering dengar. Menjelang kedatangan Tuhan yang kembali. Kiranya roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Tanpa cacat, tanpa noda. Untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kembali. Waduh susah dong. Siapa yang bisa? Ya memang begitu standarnya. Terus Tuhan bilang, Tuhan yang akan menguduskan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tapi di satu sisi Tuhan bilang, usahakanlah supaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kembali. Ya, sempurna sampai penuh seperti yang Tuhan ingini. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Tesalonika 5 ayat 23, 2 Petrus 3 ayat 14, 2 Petrus 3 ayat 14, 1 Tesalonika 3 ayat 13, 1 Tesalonika 3 ayat 13. Jadi ingat akhir zaman di mana dosa memuncak, di mana iman memuncak juga. Saudara ada di kategori yang mana? Ya. Kita harus siap ketika akhir zaman tiba. Saya bacakan Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Nah, apakah ini kita? Apakah kita sudah siap saat itu? Apa baru? Oh, harus siap-siap ya, kayak gadis bodoh gitu. Ya sudah, saya mau siap-siap, udah gak bisa. Saudara. Nah, apakah gini? Jadi ini agenda Tuhan. Ya di kitab Wahyu nanti makin lama kita belajar makin dalam ya. Cuman kalau saya ngomong sekarang nanti jadi bingung lagi. Kan Tuhan kan sebelum Dia lakukan Dia udah kasih tahu dulu sedetil-detilnya. Nah, kita harus sampai waktunya tiba harus sudah siap. Jadi jangan pikir masih ada besok gimana nanti. Tunggu ay udah lututnya udah susah jalan, oke lah diranjang dengerin maestro. Siapa yang kesini gara-gara dengerin maestro boleh angkat tangan? Puji Tuhan, hanya satu. Di mana sobat maestro yang lain Pak? Nah, jadi nanti kalau kita udah
namanya manusia ya, mau sehebat-hebatnya juga kesehatan, olahraga, minum apa segala macam, udah melemah organ-organ otak, udah melemah, orang ngomong udah susah dengar, udah susah nangkep, udah gampang lupa, amit-amit jadi pikun. Mau belajar Alkitab gimana saudara? Masa Nuh persiapkan bahtera, tunggu ya Tuhan ya, tunggu saya udah pensiun, sekarang saya kan punya keluarga besar, saya juga harus menafkahi. Gak tunggu sampai nanti saudara, gak bisa, karena persiapan ini gak main-main. Kita harus siap ya, firman Tuhan banyak ayatnya, cuman kita hanya baca gak terlalu banyak kan. Nah jadi kesimpulannya di akhir zaman, kategori yang pertama, berdosa sampai akhir, gak tobat-tobat sampai akhir. Apa itu dosa? Bahasa Yunaninya hamartia, meleset, tidak kena sasarannya, tidak tepat. Contoh speaker ini adalah papan panah ya, atau itu aja deh. Yang tengah-tengah itu ada garis kotak di tengah-tengah, itu target ya, sasaran. Terus saya ini pemanah atau penembak. Nah, dor, aduh beda semili. Tepuk tangan semuanya kan. Beda 10 cm aja tepuk tangan, saya ditepuk tanganin. Wah hebat ya. Nah apa itu dosa? Meleset, tidak kena sasaran tujuan. Mau 1 mili kek, mau 2 mili. Gua mah mending daripada lu. Wah lu udah parah dosanya, gua mah masih dosa yang enteng-enteng. Sama aja, dosa. Meleset dari sasaran, oh kelihatannya masih oke. Tapi kalau udah meleset dari firman Tuhan, kompromi dikit-dikit boleh dong, nego dikit. Allah, apa ada lagunya? Allah mengerti, ya dia mengerti lah, gue lemah. Meleset kan dari sasaran. Mau itu jauh melesetnya, mau itu dekat, nggak ada. Sama-sama dosa di mata Tuhan. Ya dosa, 1 Yohanes 3 ayat 4 melanggar firman. Gak ada, firman itu gak ada pilihan. Kalau firman ada pilihan, ada A, B, C, boleh milih mau yang mana gitu. Wah masih ada pilihan, kalau ini gak cocok gue masih bisa pilih B atau C. Firman itu cuma satu, ya udah, tidak ada kompromi, tidak ada pilih-pilih. Oke, lalu ada orang yang benar sampai akhir. Makanya akhir zaman, kiamat, menjelang kiamat, ini ayat yang sangat terkenal, yang jahat, terus, sampai akhir jahat terus, kondisinya jahat, dosa, meleset dari sasaran. Yang cemar terus cemar, tapi yang benar harus terus benar. Jangan bangga-bangga kesaksian sana sini, dulu saya begini, dulu saya tinggalkan itu. Tapi benarnya lama-lama makin melenceng gitu ya. Terus benar, kudus sampai akhir, pertahankan. Seperti standarnya Tuhan. Barang siapa kudus, terus menguduskan dirinya. Jadi siapa yang selamat? Yang pada akhirnya dalam posisi yang benar. Yang pada akhirnya dalam posisi yang kudus. Gak usah bangga-banggain kehidupan kita. Yang dulu-dulu. Siapa yang selamat? Kata Tuhan Yesus, yang bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 13 kan. Nah jadi yang terus kudus, terus benar. Nah ini akhir zaman. Nah ketika sudah teruji, ketika sudah dimurnikan, ketika sudah membangun iman seperti Nuh, bangun selesai sempurna, kiamat datang. Jadi kalau saudara bilang, kiamat, buktiin deh. Loh saudara gak siap-siap, jangan nantangin kiamat saudara. Siap dulu dong, baru kiamat datanglah gitu kan. Saudara gak siap-siap. Apa yang harus dibangun kita gak tahu saudara. Karena kita malas belajar firman Tuhan. Jangan mengolok-ngolok kiamat, Tuhan lagi tunggu nih. Tapi jangan hidup kita diantepin gitu-gitu aja. Harus bertumbuh, harus berbuah. Nah kebanyakan dari kita, ini bujujur ya, di hadapan Tuhan. Gak usah ngomong kanan kiri, jujur aja dalam hati kita sama Tuhan. Aduh Tuhan, kalau misalkan benar banget, kudus banget, berarti gak boleh ada jahatnya dong, gak boleh ada kotor-kotornya sedikit dong. Gimana kalau misalkan 50-50? Ya saya
jahat tapi saya juga pilih yang benar, gak separah itu. Nah kalau yang 50-50, Wahyu 3 ayat 16 berkata, suam-suam kuku Tuhan muntahkan. Ya, jadi gak ada pilihan saudara, tidak ada pilihan, tidak ada kompromi. Ya, dimuntahkan. Boleh minta 5 menit lagi? Yang gak boleh, saudara jangan angkat tangan. Yang gak boleh 5 menit lagi gak dikasih, gak angkat tangan. Berarti semuanya gak ngasih izin 5 menit lagi. Hah? Saya tersinggung. Gak boleh tersinggung ya. Sedikit lagi gak apa-apa saudara? 5 menit ya, biar makin seru. Ini akhir zaman, poinnya banyak sekali. Makanya harus rutin, harus disiplin, harus terus. Ini bukan akhir. Oh, saya sudah ikut workshop akhir zaman, haleluya. Belum selesai ya, ini masih 1 mili. Nanti kita harus teruskan di Selasa depan berikutnya. Amin. Ajak saudara keluarganya, amin. Gak cuman kitanya aja. Nah, kita udah diizinin 5 menit, tinggal sisa 4 menit. Tadi terlalu bertele-tele 1 menit, sayang nih. Alkitab termeterai dengan perumpamaan dan kiasan simbol. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya. Nah kalau kita mau belajar Alkitab, tapi kalau kita nggak ngerti satu poin penting ini saudara, kita nggak ngerti Alkitab, kita nggak akan nyambung, nggak akan connect, nggak akan dan nggak akan bisa terima. Apaan sih? Gitu ya. Tapi penting harus mengerti ini. Alkitab termeterai dengan perumpamaan, kiasan, simbol, termasuk perkataan Yesus. Simbol, perumpamaan. Ya dikatakan di Matius 13 sebagai contoh, di kitab Lukas juga. Semua yang disampaikan Yesus tidak terkecuali tanpa satupun yang memakai perumpamaan, semua pakai perumpamaan. Nah berarti kalau kita mau belajar Alkitab, mau mengerti akhir zaman, kita harus ingat ya, perumpamaan itu tuh kiasan, itu simbol. Jangan hurufiah, nanti jadi Kristen hurufiah kayak orang Yahudi, hurufiah terus, jadi munafik. Jadi Kristen rutinitas ritual hurufiah. Padahal Tuhan mau kita mengerti arti perumpamaannya dan ini mau mengubah hati kita. Mau dibentuk hati kita, mau dibangun hati kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah, hal yang terjadi di akhir zaman tentunya banyak sekali. Di 3 menit terakhir kita mau tahu bahwa antikris yaitu disimbolkan sebagai binatang menguasai dunia. Ya. Oh antikris mana antikris, nggak ada antikris, nanti masih lama 100 tahun lagi, tunggu dulu. Simbol, disimbolkan sebagai binatang. Nah saya langsung ngomong jujur apa adanya, to the point, ini sedang digenapi. Oke, saudara pikir mana antikris? Ini sedang digenapi. Antikris disimbolkan sebagai 2 macam binatang. Ya. Nah jadi 2 macam binatang ini dikasih kekuatan sama si naga, simbol dari iblis. Si naga memberikan kuasa kepada 2 binatang, yang dari laut dan yang dari darat. Nah, jadi yang dari laut itu antikris. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia, pemimpin-pemimpin dunia, ya contohnya pemimpin-pemimpin negara-negara gitu maksudnya. Itu dari dalam laut. Yang dari dalam bumi, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu. Oke, ini menguasai dunia. Ini tanda akhir zaman. Ini dicatat di Wahyu 13 secara khusus dan Wahyu pasal-pasal yang lain juga. Ya. Saudara boleh catat Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2 tadi yang saya katakan. Naga kasih kuasa kepada 2 binatang. Dan ini menguasai dunia sehingga ada yang kelewat. Nah, sehingga seluruh dunia menyembah binatang ini. Binatang ini menuntun seluruh dunia untuk menyembah naga. Ya.
Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. Antikris mengontrol dunia, menguasai dunia. Maksudnya manusia dikuasai. Dan mereka ikut, seluruh dunia ikut dan menyembah naga, menyembah iblis. Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. Simbol ya. Kalau bukan simbol nanti jadi aneh-aneh penafsirannya. Nanti dipikir itu binatang dari laut, taunya itu lumba-lumba lah, apa hiu gitu kan, jadi aneh-aneh gitu. Ya bukan lumba-lumba, hiu, apalagi belut gitu, bukan gitu ya. Nah, antikris ini disimbolkan sebagai binatang kan. Nah, Tuhan kasih tahu binatang ini simbol. Apa itu binatang? Binatang dalam sudut pandang Tuhan, simbol yang Tuhan jelaskan melalui ayat-ayat berikut adalah manusia. Nah, antikris manusia disimbolkan sebagai binatang. Jadi bukan monyet, apalagi naga nanti yang kelihatan dari langit, taunya layang-layang kayak gitu. Bukan. Ini adalah manusia. Manusia yang seperti apa karakteristiknya? Tidak memiliki pengertian firman Tuhan. Ya. Manusia begitu banyak, tapi nggak punya pengertian firman Tuhan. Tuhan melihatnya, oh itu binatang, itu bukan manusia. Nah, antikris penguasa dunia yang mengontrol dunia, manusia, wujudnya adalah manusia yang tidak memiliki firman Tuhan. Tidak percaya Tuhan, menolak firman, makanya disebut antikris, antikristus. Wahyu 19 ayat 13, boleh dicatat Wahyu 19 ayat 13. Nama Tuhan yang baru, nama Tuhan Yesus di akhir zaman adalah firman Tuhan. Anti, gak percaya Tuhan, gak menghidupi firman, anti Tuhan, anti firman. Ini menguasai dunia. Jadi pikirannya, kehendaknya, tindakannya, perkataannya, sudut pandangnya, visi misinya, prioritas hidupnya gak ada hubungannya sama yang namanya firman Tuhan. Gak ada hubungannya. Nah, dikatakan orang-orang yang diam di bumi menyembah binatang ini. Dan orang-orang yang menyembah binatang ini namanya dihapus dari kitab kehidupan. Ya, namanya dihapus dari kitab kehidupan. Ya, binatang menguasai dunia, manusia. Ya, pemikiran dunia, kepercayaan dunia, sudut pandang dunia udah dijelaskan. Nah, orang-orang yang menyembah binatang ini yang diam di bumi dihapus namanya dari kitab kehidupan. Kata diam di bumi, oh kalau gitu semua orang yang di bumi ini dihapus dong namanya dari kitab kehidupan. Kata diam di sini adalah katoikeo, bahasa Yunaninya tinggal seterusnya secara permanen. Gak ada orang yang hidup di dunia ini tinggal seterusnya secara permanen, karena paling tua juga 80, 90, 100, gak ada yang sampai 200 gitu kan. 100 juga 1:1 juta kali. Nah, tapi iman mereka, bumi ini tempat tinggalku. Iman mereka, kepercayaan mereka, ya aku hidup ya hanya untuk bumi ini. Selama-lamanya hidupku adalah dunia. Nah, siapa di sini yang hidup ya hanya fokusnya hal-hal dunia? Nah, kita lagi diingatkan, saudara. Pikirannya perkara-perkara dunia. Inilah hidupku, inilah tempat tinggalku. Dunia, Bandung contohnya. Dunia adalah segalanya, seluruh kehidupanku. Sehingga yang dilakukan adalah hal-hal dunia. Nah, dari sini kita harusnya udah mengerti, oh benar juga ya, antikris sedang menguasai. Orang-orang sedang menyembah antikris. Kalau Kolose 3 ayat 1-3 terakhir, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah, terjemahan Asia, terus lihat perkara atau hal-hal yang di atas, di sorga, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, jadi kita lihat ya, kesimpulan dari kesimpulan, antikris menguasai dunia. Hal-hal dunia, pikiran dunia, semua dunia. Coba, apakah kita
sedang dikuasai, sedang menyembah binatang. Ya, binatang di mata Tuhan, manusia tidak punya firman. Ya, gak ada firman hidupnya. Apakah dalam hidup kita di bumi ini kita terus lihat perkara-perkara sorga, atau kita terus lihat perkara-perkara dunia? Dari bangun tidur, contoh hari ini, apa? Oh, perkara sorga, oh Tuhan lagi ngapain, oh Tuhan maunya apa, kehendak Tuhan apa, oh ada di Alkitab ya. Apakah firman, perkara-perkara di atas, atau hal-hal dunia? Aduh ini gimana supaya lebih maju lagi, aduh gimana ini caranya supaya bisa meningkatkan lagi kehidupanku, kesehatanku, usahaku, bisnis toko, apa segala. Wah, hal-hal dunia terus, gimana keluarga saya bisa lebih bahagia, hal-hal dunia terus. Nah kalau misalkan iya, bukankah ini sama dengan sedang dikuasai oleh antikris yang adalah binatang, simbol dari tidak ada firman hidupnya. Ini sedang digenapi, ini sedang semakin hebat. Semakin hebat sampai anak-anak Allah seperti di zaman Nuh, orang-orang Kristen, orang percaya Yesus, hidupnya makin duniawi. Yang disampaikan, yang diajarkan, yang dikhotbahkan hal-hal dunia, mohon maaf. Hal-hal dunia, seputar hal-hal dunia. Sorga kumangke, sorga yang nanti, sorga yang gak perlu dipikirkan sekarang. Nah ini sedang terjadi. Nah jadi nanti minggu depan kita belajar lebih banyak lagi mengenai antikris, mengenai perang dan sebagainya. Masih banyak sekali tentang hari akhir, supaya saudara sadar situasinya seperti apa, seberapa dekatnya ini dengan akhir zaman, seberapa hebatnya iblis berhasil sukses seperti yang Alkitab sudah nubuatkan, supaya kita bisa bertobat dan memilih jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih sekali untuk anugerah Tuhan yang hadir melawat, menjamah masing-masing kami melalui firman Tuhan Alkitab apa adanya ya Bapa. Tolong Bapa, Tuhan yang adalah firman, firman yang adalah Allah, dapat kami sambut dalam hati kami. Kiranya kami dapat membuka pintu hati kami lebar-lebar, kami membuang hal-hal yang tidak berkenan di hati dan pikiran kami, kehidupan kami. Kiranya kami menyambut Tuhan yang adalah firman menjadi Raja yang berkuasa, yang mengatur, yang memberkati, yang melindungi kami semua sebagai gembala agung kami. Kiranya kami hidup bukan untuk hal-hal dunia lagi. Bapak, kiranya kami hidup dapat untuk mencari perkara-perkara sorgawi, kehendak-kehendak Tuhan. Mempersiapkan apa yang harus kami persiapkan. Sehingga kami semua menjadi mempelai Kristus yang telah siap sedia menyambut akhir zaman ini ya Bapa. Bukan menerima penghakiman, bukan menerima hukuman malapetaka yang begitu dahsyat di hari akhir ini, tapi kami menerima perlindungan. Kami diluputkan dari segala malapetaka. Kami menggenapi setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Maka dari itu Bapa, kami berdoa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami yang begitu lemah ini ya Bapa, kami yang tidak sanggup dengan kekuatan kami, tolong anugerahkanlah ya Bapa kuasa firman Tuhan, anugerah firman Tuhan yang menguduskan kami semua, tubuh jiwa roh, yang mempersiapkan kehidupan iman kami semakin hari semakin kuat, semakin dewasa, semakin matang di hadapan Tuhan, semakin disempurnakan. Itulah janji Tuhan yang adalah iya dan amin. Bantu Bapa agar kami dapat mengikuti pelajaran Alkitab lagi, sehingga kami dapat terus menerus mengerti isi hati kehendak Tuhan lebih lagi, dan tolong jagai kami. Kiranya kami semua dapat dilindungi dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan kami semua, Engkau yang memberkati sehingga semuanya hanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, tolong sertai sampai kepada rumah masing-masing, tidak kekurangan suatu apapun. Berikan kekuatan rohani, jasmani, berkat dari sorga berlimpah-limpah dicurahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau tutup sama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan di hari dan jam yang sama.
Tuhan berkati. Terima kasih semua yang di Zoom. Salam kenal. Jangan lupa minggu depan kita belajar Alkitab bersama-sama lagi. Tuhan berkati. Oke. Ini AC-nya dimatiin nih. Suruh selesai. Ada yang matiin, ada yang iseng di sini? Enggak ya?